Berakhir sudah petualangan Suyadi, tersangka korupsi proyek pengembangan pelabuhan perikanan Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka Belitung, yang ditetapkan menjadi buronan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sejak September 2013 lalu. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya pensiunan Kepala Pelabuhan Perikanan Sungai Liat ini berhasil ditangkap oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Suyadi berhasil diboyong dari Batam ke Pangkal Pinang Selasa siang setelah dijemput oleh 3 jaksa Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang dibantu tim dari Kejaksaan Agung. Suyadi masuk daftar pencarian orang ketika tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan. Total sudah 3 kali pensiunan Kepala Perikanan Pelabuhan Sungai Liat itu dipanggil ke Jati Babel untuk diperiksa sebagai tersangka. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Babel, Arif Syah Mulia Siregar, mengatakan Suyadi terlibat kasus proyek pengadaan ponton dan hisap pasir untuk proyek pengembangan pelabuhan perikanan pantai Sungai Liat di tahun 2004 lalu. Negara dirugikan 2 miliar rupiah atau setidak-tidaknya sebesar 810 juta rupiah, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara oleh BPK. Dan pada intinya, kasus korupsi dalam proyek itu yaitu mengenai pengadaan di Dinas Pertanian Perikanan di wilayah Belinyu, Pelabuhan Nusantara, yang mana Pelabuhan Perikanan Nusantara, di mana pengadaan pada tahun 2004, yang mana kapal tersebut ternyata disupport oleh saudara SCD selaku KPA, dan ternyata kapal tersebut baru dibuat tahun 2007, ternyata kapal tersebut disupport. Tertangkapnya Suyadi yang diburu Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sejak 3 bulan lalu bermula dari terdeteksinya sinyal dari nomor telepon seluler yang ia gunakan. Tak hanya itu, keberadaan Suyadi juga terlacak dari mesin anjungan tunai mandiri atau ATM saat ia melakukan penarikan uang tunai. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Fahrul Rozi melaporkan. Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan tersangka pengguna sabu Endang Kesumayadi yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang oknum anggota TNI. Kini pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Pomdam TNI. Semua ini kan seharusnya minggu kemarin minta penuntutan 1 minggu kita Pemasok sabu kepada Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin bidang pembangunan kawasan perbatasan Republik Indonesia Endang Kesumayadi diduga adalah oknum TNI berinisial JS. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, oknum TNI tersebut diamankan oleh petugas kepolisian bersama-sama dengan POM TNI setelah penyidik kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Eka yang mengaku narkoba jenis sabu tersebut didapat dari JS. Sementara untuk hubungan antara tersangka dengan JS, menurut Rikwanto, keduanya sudah saling kenal. Namun dalam pengakuannya, untuk urusan narkoba, tersangka baru sekali berhubungan. hanya saja sejauh mana kenalnya masih perlu pendalaman, karena memang kita dapatkan oknum ini baru kemarin ya, sehingga perlu pendalaman lagi dan perlu kerjasama dengan Pom Jaya, Pomdam Jaya untuk penggalian keterangan lanjutan. Ini Bintara atau Perwira? Ya, tamtama ya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang pembangunan kawasan perbatasan Republik Indonesia Endang Kesumayadi ditangkap penyidik Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di lobi Hotel Mercure di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat pada Senin dini hari. Dari penggeledahan di dalam tasnya, polisi mendapatkan bong atau alat penghisap sabu dan dari dalam dompetnya didapatkan 1 gram narkotika jenis sabu. Dari Jakarta, Zikri Yamin melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Lambung Mangkurat menggelar aksi unjuk rasa di depan Rektorat kampus. Dalam aksinya mereka menuntut mundur Dekan Fakultas Kedokteran terkait kasus asusila dan perselingkuhan dengan mahasiswi UNLAM. Sambil berorasi, puluhan mahasiswa ini menilai Dekan Fakultas Kedokteran UNLAM yakni Profesor Ruslan Muhi telah merusak citra Fakultas Kedokteran UNLAM dengan melakukan tindak asusila perselingkuhan yang melibatkan dirinya dan mahasiswi kedokteran.
Selain itu, Profesor Ruslan Muhi juga terindikasi melakukan pelanggaran etik, yakni melakukan manipulasi nilai, penyalahgunaan wewenang, dan menerima suap dari mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Untuk itu, mahasiswa menuntut kepada pihak rektorat untuk segera memecat Profesor Ruslan Muhi sebagai dekan dan dosen Fakultas Kedokteran Unlam. Mahasiswa juga mendesak Profesor Ruslan Muhi agar meminta maaf kepada seluruh sivitas akademika Unlam atas tindakan yang dilakukannya karena dianggap merusak nama baik kampus. Pembantu Rektor 1 Unlam sempat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Pihak rektorat berjanji akan segera melakukan sidang kode etik terhadap Profesor Ruslan Muhi, dan apabila terbukti maka akan ditindak tegas. Mahasiswa berjanji apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan kembali menggelar aksi di depan rektorat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswan melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Badan Narkotika Nasional BNN Sulawesi Tenggara melakukan tes urin ke sejumlah rutan dan lapas. Informasinya setelah yang satu ini.